Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia yang sudah menjadi mantanmu di saat ini ya. Nah, jadi kita cari tahu apakah dianya sudah move on dari kamu saat sekarang atau belum. Oke, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Set. Oke, oh kalau melihat ini orangnya belum move on ini dari kamu ya, belum move on. Sebab karena di sini tuh mari lihat sebenarnya dia ini cinta ini sama kamu ya, sebenarnya dia sayang sama kamu gitu loh. Walaupun memang mari lihat di sini tuh ada nih kayak energinya semacam orang yang punya trust issue ya. Dia memang kayak pribadi yang tidak mudah percaya, bahkan bisa dengan pikiran-pikiran negatifnya dia ya. Dia bisa berprasangka buruk ke kamu. Jadi mari lihat bisa aja hubungan kalian memang agaknya rumit. Ya sebab kurang lebih ada ya pengaruh dari si pasangannya kamu ini kan. Nah di situ. Jadi kayak ini orang kayak mencari masalah untuk diri dia sendiri gitu loh. Padahal dia cinta kamu, padahal dia sayang sama kamu. Tapi kayak dia nggak bisa menahan dirinya dia gitu ya. Dari melakukan omongan ya ataupun tindakan yang membuat hubungan kalian jadinya nggak enak gitu. Nggak bisa dia menahan dirinya. Jadi kayak semacam dia orangnya mari lihat agaknya ceplas-ceplos ya. Keluar aja, nyablak aja gitu loh. Tapi ini mungkin kamu memang jadinya capek ngelihat dia. Ya, sebab ini adalah tindakan yang berulang-ulang kali ya. Sering banget dia yang kayak gitu. Misalnya kamu bener-bener mau keluar itu tuh dengan temenmu. Tapi bisa-bisa kamu kayak dituduh. Kamu sedang happy-happy sama cewek-cewek, sama cowok-cowok gitu ya. Banyak mari lihat di sini tuh bisa kesalahpahaman terjadi. Gitu loh. Jadi ya sangat amat wajar ya. Kemudian kalian menjadi mantan di saat ini. Sebab karena ya bagaimana mungkin kamu bisa nyaman kan? Bagaimana mungkin kamu bisa tenang dengan orang kayak seperti dia kan gitu ya. Nah, jadi mari lihat memang cinta di antara dua belah pihak, baik itu tuh dari pihak kamu, baik itu tuh dari pihaknya dia, sesungguhnya adanya ini di sini. Tapi kalian berdua bisa sama-sama keras, gitu loh. Jadi kayak misalnya dia menuduh kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan, tentu kamu marah gitu ya. Nah, disitulah terjadi cekcok, disitulah terjadi ribut kan gitu, ya. Dan kemudian tentu kamu juga punya aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya kamu pribadi gitu ya. Tapi kayaknya si dianya itu tuh sulit untuk bisa jadi supporternya kamu gitu ya. Mungkin dia kayak lebih cenderungnya ngebatas-batasi dirinya kamu gitu kan. Padahal kamu ya sedang melakukan tugas tanggung jawabnya kamu gitu ya. Kepada pekerjaanmu, kepada komunitasnya kamu gitu. Pokoknya kepada dirinya kamu sendiri. Tapi si dianya kok kelihatan seperti tidak senang ya. Seperti tidak suka, seperti itu kalau mari lihat kan. Nah akhirnya cinta yang ada jadi kayak ketutupan gitu loh ya. Ketutupan, jadi kayak nggak terlihat nyata di dalam interaksi kalian berdua. Nah terutama ketika detik-detik kalian ini tuh mau berpisah gitu ya kan kalau mari lihat. Nah jadi detik-detik mau berpisah ini ya karena terlalu banyak cekcok ya, terlalu banyak ribut gitu, atau setidaknya ada pancingan-pancingan yang kemudian ya udah disikapi pancingan ini tuh dengan bubar sekalian. Itu ya. Nah, tapi ingat sampai saat sekarang mari lihat orang ini belum move on dari kamu. Belum. Gitu loh. Jadi kayak melewati hari-hari tanpa kamu. Wah, berat ini dia rasa. Masih berat. Gitu ya. Apalagi ini tuh kalau mari lihat kalian berdua nampaknya masih bisa ini ya saling ngintip gitu. Ya, atau setidaknya gini. Ngintipnya itu tuh bukan dalam maksud sedang stalking ya. Jangan-jangan memang kalian punya ruang interaksi yang bisa terjadi sebab karena kalian kebetulan rekan kerja, rekan bisnis gitu ya. Satu komunitas yang sama.
gitu ya. Karena Maria kok orang ini bisa ngelihat kamu secara terang-terangan sampai saat sekarang ya. Dia masih kayak nyari informasi nih tentang kamu gitu loh, tanpa harus main sembunyi-sembunyian gitu ya. Masih sibuk dia nih, kamu ngapain, kamu sedang kayak gimana, kamu sudah seperti apa, masih sibuk di dalam kepalanya dia mau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih seperti yang barusan Mari sampaikan ya. Pokoknya yang menyangkut tentang kamu masih menjadi kepedulian dari si dia gitu loh. Jadi kalau kamu sedang penasaran apakah orang ini sudah move on dari kamu atau belum, ini bukan kamu sendiri aja yang penasaran, dia jauh lebih penasaran lagi. Mari lihat ya, dia jauh lebih besar rasa penasarannya dia. Apakah kamu memang sungguh-sungguh telah meninggalkan dirinya? Kamu sudah cuek, kamu sudah tidak mau lagi atau bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau Mari lihat cepat atau lambat, seseorang ini pasti akan datang ini, menarik perhatiannya kamu kembali. Kayak dia ngajak kamu, yuk kita CLBK lagi yuk. Pasti seperti itu dianya. Gitu ya. Jadi kayak tidak bakalan bisa lama dia dalam kondisi menjadi tanda petik single ya, menjadi mantannya kamu. Nggak kuat dia nih. Itulah, cepat atau lambat pasti dia akan datang. Pasti dia akan datang kembali untuk mengajak kamu untuk bersama lagi gitu. Ini nampaknya dia semacam sedang mengumpulkan energinya dia ini, keberaniannya dia gitu ya, kelayakan dirinya lah pokoknya. Mari dia sedang mempersiapkan ini gitu loh. Makanya kalau kamu merasa dianya itu tuh banyak pasifnya gitu ya, kamu ngelihat dia kok kayak cuek aja dengan perpisahan kalian berdua ini. Oh tidak, ini sama sekali bukan cuek dianya. Bukan. Setiap hari dia ini tuh masih terfikir tentang kamu, masih merasakan tentang kamu. Gitu. Nggak peduli apakah kalian ternyata pisahnya sudah sekian lama gitu ya. Tapi ini sih energinya energi kayak masih baru-baru ya. Mari lihat ya. Maksudnya kayak masih entah itu tuh sebulan kah gitu ya. Ini paling lama nampaknya sebulan. Gitu ya. Nampaknya lebih cocok untuk yang baru-baru ini aja terlepas dari berstatus asmara, relationship apapun itu dengan si dia ya. Nah, jadi sangat amat wajar ya jika dalam durasi yang masih pendek kalian berdua terpisah, dianya di sini tuh masih sangat kuat energinya dia kepada kamu, kan gitu. Nggak gampang ini move on. Lebih memungkinkan jika kamu yang duluan move on. Lebih memungkinkan. Sebab begini aja kalau Mari lihat, kenapa? Gitu ya. Salah satu dari sekian banyak alasan adalah orang ini cinta. Dan kalau ditimbang-timbang, cinta siapa sih yang lebih besar sesungguhnya? Ya cintanya dia. Gitu loh. Jauh lebih besar Mari lihat cintanya dia kepada kamu jika dibandingkan cintamu kepada dia. Gitu. Ya. Sangat jauh. Bedanya itu tuh signifikan. Misalnya kamu membawakan cinta 3 dari 10, dia bisa itu tuh 8 dari 10. Oh. Kayak gitu Mari lihat. Jadi nggak akan mungkin orang yang punya cinta seperti ini mudah move on. Dan juga kalau keinginan untuk balikan sama kamu, sangat besar dong. Ya namanya orang yang mencinta kan. Dia itu pasti akan mengusahakan untuk bersama dengan orang yang dia cintai. Gitu ya, kalau bisa ya bersamanya itu kan lahir dan batin gitu loh. Ya. Nah di sana. Dan energinya dia pasti masih akan ada. Lah orang ini sekarang dia lagi ngumpulin energi ke kamu. Beberapa Mari lihat dia pasti udah colek-colek kamunya nih, gitu ya, sudah caper lah gitu loh, udah mulai nih kelihatan capernya. Mungkin dia tidak secara eksplisit datang ke kamu, yuk beb balikan lagi yuk, gitu ya. Mungkin dia tidak langsung secara belak-belakan terbuka kepada kamu, ya. Tapi yang jelasnya pasti ada ini tindakannya dia kalau kamu jeli nih ya, melihat dia pasti ada tindakannya dia. Misalnya bolak-balik warawiri gitu ya.
rajin dia ngupload statusnya dia. Jadi kalau dia itu ya di sosial media sibuk ngupload inilah, ngupload itulah, bikin status ini, bikin status itu tuh banyak sedikitnya bertujuan untuk narik perhatiannya kamu, gitu loh. Di sana bukan untuk siapa-siapa itu ya. Walaupun kok kesannya seperti tidak untuk kamu, tapi yakinlah ya dengan apa yang Mari sampaikan ini ya, sebenarnya itu tuh bertujuan menarik perhatian dari dirimu, gitu lah. Nah kalau kamu lihat dia kayak semakin aktif ya ngedeketin teman-temannya kamu, gitu ya, dia kelihatan kok kayak macam orang sibuk gitu. Itu tuh sibuk-sibuknya dia bukan sibuk-sibuk kayak gimana gitu ya. Itu semua hanya untuk kamu ya itu sebenarnya. Itu Mari lihat. Tapi mungkin untuk di saat-saat ini tuh memang kalian agak-agak kurang srek ya. Agak-agak kurang srek kalau mau balikan sama dia gitu ya. Kamu juga sesungguhnya belum move on. Belum. Gitu loh. Tapi kalau untuk membuka diri di saat ini kepada dia, kamu agak-agaknya ogah. Gitu kan? Karena masih ada terngiang-ngiang ya di kepalanya kamu. Tentang hal-hal yang sudah terjadi dalam relationship-nya kalian. Mari lihat kamu sakit hati nih. Entah ada omongannya dia gitu kan. Ada tindakannya dia. Bikin kamu jadi ndak enak hati sama dia. Ya mungkin bukan kamunya dendam gitu ya. Cuman hanya saja kamu belum bisa menerima. Kamu belum bisa memaafkan dia. Belum bisa. Gitu loh. Sesungguhnya kamu bisa aja tetap kangen gitu ya sama si dianya. Tapi kuat. Bisa kamu itu kuat nahanin perasaan kangennya kamu ya ke seseorang ini. Gitu loh. Tapi sedikit aja. Misalnya sedikit aja. Kamu ini tuh mau segera membuka diri ke dia. Udah nih. Langsung CLBK lagi nih kalian. Gitu ya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan itu tuh. Tidak akan. Gitu ya. Sedikit aja kamu kasih signal sama dia. Bahwa kamu sudah memaafkan. Ya. Kamu sudah mau kembali terbuka kepada dia. Digarapnya langsung. Nggak pakai acara nunggu lama-lama ini. Itulah. Kalau sekarang mau ngedeketin, kamunya jaim. Gitu ya. Kalau dia lihat ya. Kamu sedang dalam kondisi jaim. Ya, yang adanya nanti dia tertolak dong. Ya, mana mungkin dia datang untuk menjadi kalah di depan kamu. Kan gitu. Ya. Nah, coba kalau kamu sikapnya itu tuh biasa. Kayak agaknya friendly ke dia. Gitu ya. Pasti dia akan berani nih. Langsung ngedeketin kamu lagi. Gitu. Hanya saja kamu kelihatan seperti sedang menutup diri menurut si seseorang ini. Itu loh. Lah buktinya beberapa kali dia lihat kayak yang dia udah capek ini sama kamu. Tapi kok kayaknya respon dari kamu itu tuh nggak ada. Ya, dingin respon dari kamu. Nggak ada gitu. Nah itu yang bikin dia kayak, oh berarti aku harus tunggu waktu lagi nih. Itu ya. Aku tunggu keberanian lebih besar lagi nih. Untuk capernya kali ini tuh bukan lagi hanya sebatas kayak caper nggak jelas gitu ya. Tapi memang caper yang secara terang-terangan ini ditujukan. Ya tindakannya dia ditujukan untuk sungguh-sungguh narik perhatiannya kamu. Dengan cara apa misalnya ya. Dengan cara kayak datang langsung ke rumahnya kamu. Gitu ya. Ngomong langsung belak-belakan gitu ya. Minta maaf. Memohon untuk kembali misalnya seperti itu kan. Nah, jadi kayaknya tunggu waktu yang tepat supaya dia kayak berani mengambil langkah besar ya untuk kembali mengajak kamu agar kalian balikan lagi gitu loh. Kayak kata Mari tadi, lama ini bisa move on ini. Walaupun kamu kayak ngelihat dia seperti dia sedang ngedeketin cewek lain, cowok lain. Enggak, bohong itu. Bukan sungguh-sungguh dia memang srek sama itu orang. Bisa-bisa ya itu salah satu jurusnya dia ya. Mau nyari tahu tentang kamu. Apakah kemudian kamu cemburu? Gitu loh. Apakah kemudian kamu jadinya kayak
membuka diri ke dia, gitu ya. Di sana, apakah kamu terganggu, terusik dengan pendekatannya dia atau kedekatannya dia dengan orang lain itu atau bagaimana? Dia kan juga mesti tahu ya, chance kemenangannya dia seberapa besar, kan gitu ya. Yang tadi kata Mari, sibuk-sibuknya dia itu loh, bisa ini kayak pura-pura ramah dengan si anu, si itu, si fulan ya. Pura-puranya aja itu loh. Jadi apapun yang dia lakukan, kamu lihat dalam kehidupannya dia, itu tuh bertujuan hanya untuk memberikan dampak ya, memberikan dampak dalam hubungan kalian. Itu hanya pancingan itu, triggeran aja itu. Kalau misalnya kamu bilang, ih aku cemburu, kamu deket sama si anu, oh iya kamu cemburu, ya udah aku akan jauhin itu orang, gitu tuh. Seneng hatinya, seneng dia, gembira dia ya, riang langsung ini orang ya. Saya sana ya. Atau misalnya kamu kayak ngelihat dia ngupload status apa, terus kamu like dia gitu ya, kamu kasih emoticon love itu ya ke statusnya dia. Nah itu tuh nanti dia lihat, wah aku itu dianggap seperti undangan dari kamu bahwa dia bisa tuh datang lagi mendekat ke dirinya kamu. Kamu kayak membukakan jalan, membukakan peluang, membukakan kesempatan kepada dia gitu ya. Hanya kayak kamu nge-like minimal 3 dah gitu ya, minimal 3 lah statusnya dia gitu ya. Langsung itu nanti dia akan kayak, halo kamu apa kabar di sana, kalau kalian saat ini tuh sedang diam-diaman gitu loh, pasti itu ya. Jadi kayak nunggu signal dari kamu, itu aja, tunggu signal sembari. Tapi dia bukan hanya nunggu pasif ini, mari lihat ya, nunggu aktif ini, nunggu aktif, sangat aktif sekali. Jadi ya secara garis besar ini belum move on, si yang bebeknya kamu ini tuh belum move on gitu ya, masih kuat energinya dia tertuju ke kamu gitu, masih sangat kuat sekali. Bahkan itu bisa Mari pastikan ya, masih sangat kuat sekali. Di situ loh ya, kamu kasih aja lah dia pancingan sedikit aja gitu ya, tapi tentu pancingan yang terang-terangan ya. Misalnya contoh ya yang tadi, yang kayak kata Mari tadi, hanya sebatas kayak nge-like dia gitu ya di sana. Atau mungkin kamu lemparkan senyum kalau kalian berdua memang kayak ada kesempatan untuk berjumpa tatap muka karena aktivitas pekerjaan tadi kah, atau mungkin dia tetangganya kamu yang gitu tuh ya, lemparkan dia senyum manis gitu loh. Udah tuh di sana langsung digarap oleh si dianya. Tapi itu Mari lihat, kamu kayak semacam masih ragu-ragu ya di saat sekarang. Apakah kamu memang baik untuk kembali dengan dia atau bagaimana gitu ya. Nah, jika memang benar kalian itu tuh masih ragu-ragu, nah dan kemudian kamu mau kembali lagi kepada si dia gitu ya, apakah itu satu keputusan yang buruk? Mari lihat ya, tidak juga lah. Memang sih kalian berdua masih butuh untuk belajar ya, belajar untuk lebur satu sama lain. Sebab ini dia keras, kamu keras kan gitu ya. Jadi kayak yang dia ego, kamu juga masih bermain dengan ego. Jadi di situ masih sering Mari lihat ada slacknya kalian, gesekan-gesekannya kalian gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kalian berdua masih belum pahamnya nih, cara ngejalani relationship ini tuh seperti apa dengan baik gitu, terutama dari dia ya, terutama dari dia. Udahlah, nggak usah lah disalah-salahin siapa gitu ya, bareng-bareng aja lah, bareng-bareng aja gitu loh, memaklumi, mengerti gitu ya, mau berkompromi. Nah itu yang patut untuk kalian pelajari gitu. Kalau sebab misalnya jaminan kamu mau dengan seseorang, asalkan orang itu cinta sama kamu, lah ya ini kamu udah dapet jaminan itu dari dia. Cinta ini nggak main-main, ini cintanya. Hanya kayak gitulah ya. Entah dia belum punya knowledge yang benar gitu ya, membangun hubungan yang baik, dia belum punya ini. Mari lihat. Jadi kamu bisa aja lihat, wah dia kayak deket sama banyak orang ya, status
ininya dia ya, pengalaman asmaranya dia sudah banyak, misal seperti itu ya. Tapi itu tuh hanya kayak sebatas, oke, dia punya banyak deretan mantan gitu ya. Dia bisa kayak deket dengan banyak orang gitu ya. Orientasi seksualnya dia tentu saja. Nah, tetapi dia masih belum paham juga nih tuh kayak gimana caranya menggarap relationship dengan baik. Yang kita perlu di sini tuh menggarap relationship dengan baik ya. Ingat itu catatannya. Kalau hanya sebatas menjalani relationship, iya dia bisa aja sudah expert. Tapi apakah dia memang sudah mengerti gitu? Gimana sih sesungguhnya kalau bikin hubungan Toto harmonisnya ada, romantisnya ada, ya, bikin kenyamanan untuk percaya, ya, menghadirkan rasa percaya, untuk bikin kayak enjoy, menikmati apa adanya. Nah, yang gini-gini tuh dia belum paham. Dia belum mengerti. Jadi nggak heran kalau menurut Mari kemudian kamu jadi kayak ngerasa agak-agak risih dengan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Pola pikirnya kamu dengan pola pikirnya dia masih jauh berbeda. Itu. Makanya sering ribut di sini ya. Sering setidaknya kayak ketidaknyamanan kamu alami. Gitu loh. Memang Mari lihat kamu bisa aja menjadi tanda petik korban di sini. Gitu ya. Tapi ketika dia membuat kamu merasa menjadi korban, dia pun terbebaninya ini. Dia pun terbebani. Jangan kamu pikir bahwa ketika dia kayak nuduh kamu yang enggak, dia kan tuh sedang berpikiran yang negatif kan. Orang berpikiran negatif itu tuh berat itu. Nggak enak kita itu tuh punya pikiran negatif. Ya. Ngajak kamu ribut gitu. Lah, ketika dia ngajak kamu ribut, dia bukan yang ketepuk dada di sana, tapi dia pun, ya tadi aku ribut gitu ya. Akhirnya aku jadi didiemin nih sama Leo. Nggak enak banget ya didiemin kayak gini. Gitu dianya. Jadi apa yang dia lakukan ke kamu dalam artian negatif, itu pun dia alami juga, dia rasakan juga. Bahkan bisa berkali-kali lipat juga. Gitu ya. Kamu sakit hatinya di level 7, dia bisa itu tuh. Ketika membuat kamu sakit hati, dia ada rasa bersalah gitu ya, ada rasa bersalahnya, atau dia kena dampaknya, dan dampaknya itu tuh bisa dia alami di level 8,5 ya dari 10. Kayak gitu tuh di sana. Peningnya tuh kepala dia. Kalau hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, pening itu tuh dia, nggak nyaman itu tuh juga dia. Seperti itu. Makanya kata Mari bahwa hubungan ini hanya butuh waktu untuk saling belajar, mengerti, mengenali, beradaptasi satu sama lain. Gitu loh. Jadi sesungguhnya bahwa hubungan ini tuh masih layak ya dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali. Asalkan gitu ya, sama-sama mau terbuka. Gitu loh. Lebih mengakrabkan diri lagi lah. Orang itu tuh juga ya balik ya, sering ribut itu tuh karena masih asing ini satu sama lain. Gitu loh, masih sangat asing. Kalau pegangan tangannya sudah tidak canggung misalnya ya. Mau adegan vulgarnya masih sudah bisa dikatakan tidak canggung. Gitu ya. Mau menyampaikan pikiran dan perasaan bisa sudah tidak canggung. Gitu ya, terutama di bagian hal-hal yang ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya, yang nggak enaknya, gitu ya. Tetapi kalau untuk belajar, gitu, mengekspresikan cinta ini dengan benar, nah ini yang masih belum paham, masih belum dimengerti, gitu ya, menyamankan diri, gitu loh, ya satu sama lain itu tuh, ini yang harus masih dipelajari lagi, terutama bagi kalian hubungannya masih baru-baru ya, namanya aja masih baru-baru. Yang belum genap setahun gitu ya, wajar masih pengenalannya itu tuh, dalam proses pengenalan saling gesek gitu ya, kemudian terjadi slacknya, sangat amat wajar. Nah seperti itu ya. Oke lah, baik. Jadi sekarang Leo, Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya.
Untuk inisial, ini inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti hanya akan tunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial H. Ada hati, C cinta, Y yayang, F ada fajar, M ada manja, V ada vitamin, O ada orang, D ada dunia, dan R ada ratu. Nah, berikut masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Pisces, energi dari Cancer, energi dari Gemini, dan energi dari sesama Leo hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.